Baik, Bapak Ibu sekalian, kali ini kita ketemu dengan firman Tuhan dalam versi yang lain. Kita melihat, kita mendengarkan firman Tuhan di dalam satu keadaan yang luar biasa karena kemurahan Tuhan dinyatakan bagi kita semua. Kita akan bicara tentang tanaman Tuhan pada kali ini. Kita memulainya dari Matius pasal 15 ayat yang ke-13. Dikatakan begini, jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Yesus bicara tentang tanaman yang ditanam oleh Bapaknya. Bapaknya Yesus adalah Tuhan Allah kita yang luar biasa itu. Dan Tuhan itu menanam tanaman. Tanaman-tanaman Tuhan itu ditanam. Artinya Tuhan itu bukan hanya menanam, Dia menyirami, Dia memiliki tanaman itu. Nah, kalau tanaman itu tidak ditanam oleh Tuhan, artinya Tuhan tidak pernah menyiraminya. Artinya Tuhan tidak merasa memilikinya. Nah, yang sedang kita bicarakan adalah tanaman Tuhan. Seperti apakah tanaman Tuhan itu? Kita datangi Yesaya 61 ayat yang ketiga. Dikatakan begini, Yesaya 61 ayat yang ketiga, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka. Perhatikan, orang yang diganti tadi, baik abu, kain kabung, dan semangat yang patah diganti itu dikatakan di kalimat ayat itu, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Nah, Yesaya 61 ayat yang ketiga ini menjelaskan seperti apa tanaman Tuhan itu. Seperti apa saudara dan saya ketika kita berkata kita adalah tanaman Tuhan. Yang pertama dikatakan bahwa Tuhan mengganti abu yang ada di kepala kita dengan perhiasan kepala. Abu itu menunjukkan kesengsaraan dan kedukaan. Perhatikan baik-baik, tanaman Tuhan adalah orang yang tidak ada abu di kepalanya. Artinya orang itu tidak di dalam kesengsaraan dan kedukaan, tetapi digantikan dengan perhiasan kepala. Yosua pasal 7 menjelaskan tentang abu ini. Ya, Yosua pasal yang ke-7. Yosua pasal yang ke-7 menyebutkan begini. Yosua 7 ayat yang ke-6. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan bersujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang, bersama dengan para tua-tua orang Israel, sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Nah, ini terjadi ketika orang Israel dikalahkan oleh penduduk kota Ai. Mereka gagal di situ. Dan mereka sedih karena gagal. Mereka merasa susah, mereka merasa sengsara, mereka mengalami kedukaan. Kok kenapa kita gagal? Dengan kota yang kecil, dengan permasalahan yang sederhana, dengan hal yang tidak berat. Tapi mereka gagal. Mereka sedih, mereka menaburkan abu di kepala mereka. Karena ada kedukaan, Anda merasa sengsara, karena merasa begitu tidak nyaman. Kenapa? Karena gagal. Kegagalan adalah bukan milik tanaman Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Lukas 15, Tuhan Yesus menggambarkan sebuah perumpamaan tentang anak yang hilang. Bagaimana anak yang hilang yang kembali kepada bapaknya itu? Ayat 22 dikatakan begini, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Saudara-saudara sekalian, anak yang hilang ini habis semuanya. Dia pulang kepada bapaknya,
bukan pulang sebagai seorang yang berkemenangan. Gagal, habis semuanya. Tapi begitu dia kembali kepada bapaknya, bapaknya bilang ganti bajunya, pasangkan cincin, dan seterusnya. Artinya saudara, orang yang menjadi tanaman Tuhan itu mengalami pemulihan kemuliaan dari Allah. Tanaman Tuhan adalah orang-orang yang mau mengalami pembaharuan, pemulihan oleh Tuhan, seperti anak bungsu yang kembali itu. Kita banyak mengalami persoalan. Tanaman-tanaman Tuhan harus dapat selalu memiliki keagungan dan kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Seorang yang menjadi tanaman Tuhan seharusnya tidak ada abu di kepalanya. Seorang yang jadi tanaman Tuhan, dia harusnya selalu menampilkan kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Yang kedua, dari Yesaya 61 ayat yang ketiga itu dikatakan, Tuhan menggantikan kain kabung dengan minyak untuk pesta. Kain kabung menggambarkan penyesalan dan pertobatan yang luar biasa kepada Tuhan. Kita ingat pengalaman Yunus ketika dia datang di kota Niniwe. Yunus memberitakan bahwa Tuhan akan menghukum kota Niniwe itu. Lalu raja di Niniwe itu memerintahkan seluruh rakyatnya bersama seluruh hewan yang ada di kota Niniwe itu supaya berpuasa dan mengenakan kain kabung. Artinya kita melihat kain kabung itu menunjukkan penyesalan. Mereka bersama-sama bertobat. Mereka ingin mendapatkan kembali. Mereka ingin memiliki kembali. Mereka ingin ada lagi bersama dengan Tuhan. Penyesalan dan pertobatan kepada Tuhan itu terjadi ketika orang mulai ada di dalam penyesalan itu. Kain kabung, seperti orang memakai kain kabung. Pernahkah kita merasa menyesal dengan apa yang kita buat? Pernahkah kita ingin merasa, saya ingin bertobat kepada Tuhan dengan sepenuhnya? Kita merasa seperti orang yang sangat terhina, pakai kain kabung. Dan itu terjadi ketika saya dan saudara menjadi tanaman Tuhan. Maka kain kabung itu digantikan oleh Tuhan. Tuhan menggantikannya dengan minyak untuk pesta. Minyak untuk pesta. Urapan Tuhan itu adalah untuk membuat kita bisa bertemu bersama-sama dengan penebus kita. Rut pasal yang ketiga, kita baca di situ bagaimana ketika Rut, seorang perempuan Moab itu, akan ketemu dengan penebusnya, yaitu Boaz. Rut pasal 3 ayat yang ketiga, maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu, dan pergilah ke tempat pengirikan itu, tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Ini adalah petunjuk dari Naomi, mertuanya Rut. Untuk apa? Supaya Rut bisa ketemu dengan penebus. Artinya saudara, ketika saya dan saudara tanaman Tuhan, maka kain kabung harus diganti. Kain kabung kita ditanggalkan dan kita diberi pengurapan. Kita mengenakan pengurapan dari Tuhan. Kenapa? Karena kita akan ketemu dengan penebus kita. Karena kita akan bersekutu dengan penebus kita. Karena kita akan menjadi satu dengan penebus kita. Dan itulah tanaman Tuhan. Tanaman Tuhan yang kedua, dia selalu ada di dalam kebersamaan dengan penebusnya. Dan itu ditandai dengan dibukanya kain kabung, digantinya kain kabung dengan minyak urapan. Yang ketiga, ketika kita melihat Yesaya 61 tadi, maka yang ketiga adalah nyanyian pujian, ganti semangat yang patah. Saudara, semangat yang patah, semangat yang pudar, semangat yang menurun, semangat yang habis, tidak ada lagi gairah, tidak ada lagi kemauan, tidak ada lagi keinginan untuk berbuat sesuatu. Bahaya
Kalau engkau tanaman Tuhan, kalau engkau adalah orang yang selalu disirami Tuhan, kalau engkau adalah milik Tuhan, karena engkau tanaman Tuhan, maka engkau harus punya semangat yang tidak pernah pudar. Yesaya pasal 40. Yesaya pasal 40 ayat 29 dan 30. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lusuh, dan teruna-teruna jatuh tersandu. Orang-orang muda adalah gambaran orang-orang yang punya kekuatan. Teruna-teruna menunjukkan orang-orang pilihan. Tapi orang-orang ini bisa menjadi lelah dan kehilangan semangat. Engkau bisa kehilangan semangat, saya pun bisa kehilangan semangat. Tapi sebagai tanaman Tuhan, maka Tuhan mengganti. Tuhan menyingkirkan semangat yang pudar, semangat yang hilang itu diganti oleh Tuhan. Kenapa? Karena engkau tanaman Tuhan, karena saya tanaman Tuhan. Maka yang ketiga, semangat yang lemah, semangat yang pudar, semangat yang hilang itu digantikan dengan nyanyian pujian. Inilah tanaman Tuhan. Tanaman Tuhan yang pertama adalah tanaman yang tidak mengenakan abu di kepalanya. Abu di kepala diganti dengan perhiasan kepala. Ada kemuliaan Tuhan yang dikembalikan. Itulah tanaman Tuhan, seperti anak bungsu yang kembali kepada bapaknya dan dikenakan lagi kemuliaan dari bapaknya. Yang kedua, orang yang menjadi tanaman Tuhan itu, kain kabungnya dibuka, kain kabungnya diganti dengan minyak untuk pesta. Berurap-urapan Tuhan ada padanya karena dia mau bersekutu dengan Tuhan. Dan yang ketiga, semangat yang pudar itu diganti dengan nyanyian pujian. Sorak memuji Tuhan, sorak mengagungkan Tuhan. Artinya kalau saudara tanaman Tuhan, maka saudara harus mulai mengenakan kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Saudara harus mulai menanggalkan kain kabungmu, diganti dengan minyak urapan. Pekerjaan Roh, kehadiran Roh Kudus yang akan membawa kita bersekutu dengan Tuhan selalu. Dan yang ketiga, nyanyian pujian harus selalu ada di dalam kita. Ada hal yang sangat perlu kita perhatikan pada hari-hari ini. Di dalam Ibrani 12 ayat 12 dan 13. Dikatakan begini, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang, yang terpelecok, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Haleluya. Sekali lagi saya bacakan. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Artinya saudara-saudara, tangan yang turun, semangat yang hilang, lutut yang goyah, yang sudah tidak berani lagi melangkah karena sudah terlalu lemah, harus mulai dikuatkan lagi. Bagaimana supaya kita bisa melihat orang-orang yang terpelecok itu, orang-orang yang timpang, tidak sampai jatuh. Nah, saudara sekalian, dibutuhkan semangat yang dikembalikan dengan nyanyian dan pujian. Semangat saya, gairah saudara akan menyala-nyala lagi. Kalau engkau tanaman Tuhan, sekali lagi kita kembali kepada inti yang utama. Kalau engkau tanaman Tuhan, maka jangan biarkan abu itu terus ada di kepalamu, tapi kembalikanlah kemuliaan Allah supaya ada di dalam hidupmu. Yang kedua, jangan biarkan kain kabung melilitmu, tapi biarlah Roh Tuhan bekerja di dalammu supaya engkau bisa bersekutu dengan penebusmu.
Dan yang ketiga, kalau engkau tanaman Tuhan, maka biarlah semangatmu tidak pudar, biarlah gairahmu tidak pudar, lenganmu tidak turun, lututmu tidak goyah, tapi engkau terus maju, maju, luruskan jalan bagi kakimu, luruskan jalan bagi kakimu, sebab kalau engkau mulai meluruskannya kembali, engkau akan melihat mujizat Tuhan. Artinya ketiga hal ini harus selalu ada di dalam tanaman Tuhan. Yang pertama, sekali lagi, abu harus diganti dengan perhiasan kepala. Kemuliaan Allah, pemuliaan dari Allah kembali pada kita. Yang kedua, kain kabung diganti dengan minyak untuk pesta. Urapan dari roh Tuhan, sebab engkau akan bersekutu, bertemu dan bersekutu dengan penebus. Dan yang ketiga, semangatmu harus digantikan dengan nyanyian pujian, gairah. Jangan biarkan engkau lemah, jangan biarkan tanganmu turun, jangan biarkan kakimu goyah, lututmu goyah, tapi luruskan semua supaya engkau melihat mujizat Tuhan. Haleluya! Tanaman Tuhan adalah orang yang ditanam Tuhan, disirami oleh Tuhan, dan menjadi milik dari Tuhan untuk kemuliaan Tuhan ada dinyatakan di dalam hidup kita. Mari kita doa sama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa bagi setiap pendengar yang orang-orang yang menyaksikan, bahkan memperhatikan Tuhan Yesus firman-Mu kali ini. Urapi mereka, berkati mereka, jadikan mereka benar-benar tanaman Tuhan. Abu di atas kepala mereka, sengsara dan penderitaan, Tuhan ganti dengan pemuliaan yang dari Allah ada di dalam hidup mereka. Dan Engkau mengganti kain kabung mereka dengan Tuhan Yesus, pengurapan dari Allah Roh Kudus. Sebab kami akan bersekutu dengan Engkau. Dan Tuhan Yesus, segala semangat yang lemah, semangat yang sudah kendor, Tuhan baharui lagi dengan menghadirkan nyanyian pujian bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami jadi tanaman-tanaman Tuhan yang ditanam, disirami, dan dimiliki oleh Tuhan. Sehingga di dalam nama Yesus Kristus, tanaman-tanaman Tuhan itu mengeluarkan buah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pada saat ini hamba berdoa, setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang sedang banyak-banyak mengalami kesukaran, kesukaran demi kesukaran, kesulitan demi kesulitan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ubah dan gantikanlah abu di kepala mereka dengan pemuliaan dari Tuhan. Ubah dan gantikanlah kain kabung mereka Tuhan dengan haleluya, pengurapan Allah Roh Kudus. Dan biarlah puji-pujian hadir di dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, bangkitlah engkau, jadilah terang, jadilah kemuliaan bagi Allah. Segala kesukaranmu diselesaikan, segala persoalanmu dijawab oleh Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakitmu disembuhkan. Hai engkau yang timpang, berjalanlah dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Hai engkau yang tuli, mendengarlah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan engkau yang bisu, berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi engkau saja. Jadilah kami tanaman-tanaman Tuhan yang mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan salah kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah bersyukur untuk firman Tuhan kali ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.